Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala baru melaksanakan ibadah kewajiban harian kita, salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai bagian dari pengabdian kita kepadanya. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kajian kita pagi hari ini melanjutkan fikih tentang salat. Itu bacaan Al-Fatihah bagi makmum. Ini lanjutan dari kajian pekan yang lalu tentang Al-Fatihah. Dari segi kefarduannya dibaca ketika berdiri pada setiap rakaat salat. Termasuk yang lalu kita bahas juga tentang posisi basmalah, kemudian bacaan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu ketika salat munfarid. Nah, sekarang kalau kita menjadi makmum, apakah Al-Fatihah itu tetap dibaca? Kan imam kan membaca Al-Fatihah, apakah makmum juga tetap membacanya? Kalau tetap membacanya, terus bagaimana cara membacanya? Dan kapan waktu membacanya? Ada 5 item ya yang kita bahas mengenai tema ini. Pertama, apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah? Pendapat para ulama madhab mengenai masalah ini terbagi menjadi 3. Jadi ketika orang jadi makmum itu tidak semuanya sepakat. Kalau salat sendiri mengenai Fatihah itu semua sepakat wajib dibaca setiap rakaat. Tapi kalau posisi jadi makmum muncul beda-beda pendapat. Pertama, menurut madhab Maliki dan Hambali, makmum tidak wajib membaca Fatihah baik dalam salat jahriyah maupun sirriyah. Salat jahriyah itu salat yang imam membaca keras, seperti salat di malam hari, maghrib, isya, subuh, atau salat Jumat, salat jamaah Jumat, atau salat Id. Itu kalau imam baca
keras atau baca tidak keras, itu tidak wajib. Tidak wajib itu artinya andaikan tidak melakukannya tidak apa-apa, namanya tidak wajib. Melakukannya boleh apa enggak? Ya boleh, wong tidak wajib. Tapi untuk salat sirriyah, ulama mazhab Hambali dan mazhab Maliki itu berpendapat disunnahkan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Boleh baca, tapi kalau sirriyah disunnahkan membaca. Alasan tidak wajib itu karena Nabi bersabda, "Man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'atun." Siapa yang salat dan bagi dia ada imam, maka bacaan imam bagi dia adalah bacaan. Artinya bacaan imam itu dihukumi juga menjadi bacaan dia. Ini hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 850. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, menurut ulama mazhab Hanafi, makruh tahrim bagi makmum untuk baca Al-Fatihah. Makruh tahrim itu sudah mendekati haram. Jadi ada makruh tanzih di mazhab Hanafi itu. Makruh tanzih itu ya hanya tidak disukai. Tapi kalau tahrim tidak disukai, meh di larang, ya. Hampir dilarang. Di antara alasannya ialah ayat 204 surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu di antara alasannya itu, kalau Quran dibaca fastami'u lahu, maka dengarkan, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmat. Jadi malah ya dilarang ini, karena makruh tahrim, dilarang baca Al-Fatihah. Tapi kalau membaca juga, ya, menurut pendapat yang kuat di kalangan mazhab Hanafi, sholatnya tetap sah. Hanya dia melakukan tindakan yang dilarang dalam tanda petik, ya. Itu mazhab Hanafi. Kemudian yang ketiga, itu tertulis ketika itu ya. Ketiga, ini menurut ulama mazhab Syafi'i. Ini yang banyak diamalkan di Indonesia. Wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah, baik dalam salat sirriyah maupun jahriyah. Baik dalam salat yang imam membaca keras atau ketika imam membaca pelan. Alasannya adalah hadis Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi
orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Di pendapatnya macam-macam, tapi ada di kita yang berpendapat tidak wajib, itu ada. Bahkan yang berpendapat tidak boleh itu ada. Oleh mazhab Hanafi itu yang pecah pendapat itu satunya berpendapat tidak sah sholatnya kalau baca Fatihah, tapi yang terkuat menyatakan tetap sah, tapi dia melakukan sesuatu yang makruh tahrim. Oke. Intinya orang baca Fatihah itu intinya ya sah ya. Cuma Maliki, Hambali menyatakan nggak wajib. Kalau salat sirriyah disunahkan. Kalau mazhab Hanafi makruh tahrim, tapi kalau baca juga ya sah. Mazhab Syafi'i wajib baca salat apapun, jahriyah maupun sirriyah. Oke, itu yang pertama. Jadi begini-begini ini ya penting kita paham, supaya kalau ada yang punya pendapat beda ya kita ngerti aja. Tidak usah iku opo yo, ya tidak begitu. Kok sholat kok gak boleh maca Fatihah, ngawur yo, biar tidak seperti itu ya. Oke, yang kedua, makmum hanya membaca Al-Fatihah, dilarang membaca surat-surat yang lain. Sahabat Ubadah ibn Samit meriwayatkan sabda Nabi, la yaqra'anna ahadum minkum idza jahartu bil qiraati illa bi ummil Qur'an. Ini hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 824 dan An-Nasa'i nomor hadis 920. La yaqra'anna ahadum minkum, janganlah, ini pakai nun taukid lagi, benar-benar janganlah, sungguh janganlah, salah seorang dari kalian idza jahartu bil qiraati, jika aku menjaharkan qiraah, membaca keras, illa bi ummil Qur'an, kecuali Ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Jadi karena lafalnya seperti ini, ya jangan baca surat. Itu yang kedua. Saya kira ini itu yang kita amalkan ya. Yang ketiga, dalam sholat jahriyah, sholat yang imam baca, apalagi sirriyah, apalagi imam tidak membaca keras, makmum hendaklah membaca Al-Fatihah seperti dalam sholat sirriyah, yakni dengan suara berbisik, sekedar cukup didengar sendiri.
Sahabat Abu Hurairah ketika ditanya tentang membaca Al-Fatihah di belakang imam, dia menjawab, bacalah ia dalam dirimu. Maksudnya itu baca untuk diri sendiri, bukan untuk diperdengarkan kepada orang lain. Yang itu imam ya. Yang makmum baca untuk diri sendiri ya. Dia Abu Hurairah ditanya itu setelah meriwayatkan hadis Nabi yang menyatakan, man shalla sholatan, barang siapa yang melakukan sholat, lam yaqra fiha bi ummil Qur'an, yang dalam sholat itu dia tidak membaca ummul Qur'an, fahiya khidajun, sholatnya itu kurang sampai 3 kali, ghairu tamamin, tidak sempurna sholatnya. Lalu ditanya, faqila li Abi Hurairah, inna nakunu wara'al imam. Nah, kami ini kalau salat berjamaah di belakang imam. Faqala iqra biha fi nafsik, bacalah Fatihah itu dalam dirimu. Artinya untuk diri kamu. Jadi tidak usah dibunyikan, karena kadang ada orang yang membunyikan dan itu mengganggu sebelahnya. Allahu Akbar. Iya kan. Jelas wa'il maudhu. Jadi dibunyikan tidak total gitu. Ladol. Jadi ada dinamika suaranya, hilang muncul ya. Jadi itu orang sebelahnya terganggu. Kadang itu yang dibunyikan bukan hanya itu termasuk bacaan salat Rabbana Subhanallah. Nah, itu dibunyikan. Nah, kalau salat sendiri ya silakan. Jadi cukup jadi konsumsi sendiri. Nah, kata Abu Hurairah, kenapa kok itu kita baca? Kata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini Nabi bersabda tapi isinya hadis qudsi. Hadis qudsi itu yang menyampaikan Nabi, tapi itu firman Allah dan tidak termasuk bagian dari Al-Quran ya. Jadi kalau hadis qudsi, Rasulullah menyatakan, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain, aku bagi salat itu antara aku dengan hambaku, aku bagi jadi 2, satu untuk bagianku, satu untuk bagian hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan yang untuk hambaku adalah apa yang dia minta dalam salat. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala, maka Allah
firman hamidani Rabbi, hambaku memuji aku. Jadi di bacaan Al-Fatihah itu Allah merespon, alhamdulillahirabbil alamin, Allah hambaku memuji aku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika hambaku mengucap ar-rahmanir rahim, qala Allah merespon dengan athna alayya abdi, hambaku memujaku. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika hambaku mengucap maliki yaumiddin, Allah merespon dengan jawaban majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Ini masih bagian-bagian yang untuk Allah. Kemudian waqala marratan, lalu Allah tambahi fawwada ilayya abdi, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ketika hambaku mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Qala, Allah merespon dengan firman-Nya, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Nah, yang ini dibagi dua. Yang bagian depan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau aku menyembah, itu bagianku. Wa iyyaka nasta'in, yang separuhnya, dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan, itu bagian untuk hambaku. Wali abdi masalah, dan apa yang dia minta untuk dia. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu yang ini Allah menyatakan hadza li abdi, yang ini sepenuhnya untuk hambaku. Wa li abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Apa yang dia minta? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang telah Engkau beri nikmat, mereka yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang Kau murkai, waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi ini permohonan sesungguhnya kalau kita sadari, ya hidup dalam salat kita tegak dalam kehidupan, ya setiap melihat sesuatu yang menurut kita itu salah, loh tadi aku kan mohon ya kepada Allah untuk ditunjuki jalan yang lurus. Ini saya tahu ini bengkok. Jangan sampai salat kita jadi salat basa-basi, seperti iya-iyau jaluk, tapi bareng dihadapkan pada pilihan, loh kok ambil jalan yang bengkok. Minta ditunjukkan mana jalan ke Pasar Turi, sudah diberitahu, tapi begitu jalan lain, loh kok bengkok ke jalan yang lain. Jadi malaikat iki basa-basi ya ini. Jaluk seperti iya-iyau, ya, tapi kemudian penjaluannya agak diambil. Iya-iyau mintanya, minta sehat, tapi kemudian pola hidupnya tidak sehat. Ya kan, ya apa kalau orang seperti itu ya. Jadi doa
dengan pilihan tindakan itu mesti berselaras. Kalau tidak berselaras ya kayak main-main aja. Inginnya ke Jakarta, tapi mobil diarahkan ke Banyuwangi. Loh, orang yang ngasih tahu itu heran juga. Pak, sana Pak, Jakarta Pak. Nggih, tapi dia ke sana. Yang begini kan banyak. Di situ iblis itu main, ya. Mainnya iblis di situ. Kalau orang-orang yang masih kokoh itu enggak ditawari yang seperti itu. Tawarannya itu dikasih di bawahnya sedikit gitu. Kalau orang sudah suka berbuat baik, itu ditawarkan perbuatan di bawahnya yang baik juga, tapi bukan yang utama. Bukan yang utama. Baik tapi tidak utama itu misalnya fardu sama sunnah. Sunnah ya baik, tapi yang utama kan yang fardu. Yang sunnah-sunnah itu kan banyak tawaran pahalanya, ya. Yang fardu tidak seberapa. Tidak seberapa. Kadang-kadang orang suka sama yang kurang utama itu dengan mengalahkan yang utama. Oh, kalau urusan sedekah-sedekah aktif. Jumat berkah, terus takjil Ramadan. Nah, tapi zakat nggak bayar. Ini maknanya dia ambil yang kurang utama, meninggalkan yang utama. Salat malam, oh iya, tapi habis itu turu, subuhnya hilang. Nang pasar cari sayur ini bagus, nang pasar terus tuku sayur tok. Lali yang pokok, yang beras lali, yang ikan lali. Nah jadinya kan kayak kambing lah, bawa sayur tok. Ya. Jadi tetap Nabi pesankan, innallaha farada faraida fala tudayyi'uha. Allah itu memfardukan kefarduan itu jangan kamu remehkan. Itu mestinya melahirkan yang di bawahnya itu. Setelah fardunya kokoh dia mulai nambahi yang sunnah-sunnah. Jangan kemudian sunnahnya genah, wajibnya enggak. Itu kebalik. Tiang yang pokok tidak dibangun, yang dibangun cuma tiang-tiang penunjang. Oke. Yang keempat, membaca Fatihah dalam salat sirriyah tidak cukup dilakukan hanya dengan hati. Jadi kan bacanya seperti salat sirriyah. Itu tidak cukup dilakukan dengan hati tanpa membacanya dengan lisan. Hati ya tetap, tapi jangan hati aja. Bacanya itu lisan baca, hatinya ikut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hatinya ikut. Kalau tidak ikut, itu kan seperti orang, ya seperti burung. Mungkin burung bilang subhanallah, Allahu akbar, burung bio itu, tapi mungkin dia tidak ngerti karepe, ya, ngerti karepe. Oke. Ketika ditanya apakah Rasul membaca dalam surat duhur, sahabat Khabbab ini sahabat yang dulu adiknya Umar itu belajar Quran sama Khabbab ini di rumahnya Khabbab. Umar datang kan
karena diberitahu kamu menentang Muhammad, adikmu itu loh sudah jadi pengikut Muhammad. Cari dia adiknya. Ketemu di rumahnya Khabbab. Dia marah, teriak-teriak. Setelah apa yang dibaca itu dia rampas, dia baca, muncul petunjuk Toha. Di surat Toha dibaca, ma anzalna ilaikal Quran litashqa, aku turunkan Al-Quran itu kepadamu bukan supaya kamu sengsara. Membaca kalimat itu Umar bin Khattab nyambung, ini bukan kalimat biasa ini. Dia kemudian nanya, ada di mana Muhammad? Nah itu di Khabbab ya. Kalau ditanya, apakah Rasul itu kalau sholat duhur, asar itu baca? Khabbab menjawab, nah. Dari mana kalian tahu kalau beliau baca? Kan tidak bunyi. Khabbab menyatakan, bittira bilihyatihi, kami tahu kalau beliau baca itu karena janggutnya itu bergerak-gerak. Kalau orang tidak baca, kita kan kadang-kadang setel YouTube gak bunyi, tapi mulutnya gini ya, karena speakernya masih mati, mulutnya gini. Dari mana kamu tahu kalau itu berbunyi, kalau itu ngomong? Ya mulutnya itu. Dari mulutnya itu. Kalau ini karena di belakang, samping, tahu dari ininya yang bergerak. Jadi jangan baca dalam hati. Yang namanya Iqra fi nafsik, baca dalam dirimu itu bukan hanya diangen-angen dalam hati, tapi dilafalkan dengan lisan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini mengenai waktu, kapan waktu baca Fatihah itu. Dalam rangka memenuhi perintah untuk diam ketika dibacakan Quran, menurut mayoritas ulama ini perintah ini sunnah ya. Maka waktu yang afdol, yang utama bagi makmum untuk membaca Fatihah adalah ketika imam diam. Itu yang paling utama, tidak tabrakan dengan bacaan imam. Ini yang paling utama. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, man shalla salatan maktubatan, barang siapa yang melakukan salat wajib ma'al imami, bersama imam, falyaqra fatihatal kitab, maka hendaklah dia membaca surah Al-Fatihah fi sakatatihi, ketika imam itu diam. Ketika imam diam. Ya, diam imam itu umumnya setelah takbir iftitah, setelah takbir pembuka, setelah takbiratul ihram, itu imam tidak bunyi ya. Di situ orang bisa baca Fatihah. Atau setelah waladhdallin, imam diam sebelum baca surat, itu bisa membaca Fatihah ya, Fatihah. Okay. Namun ya, kalau imam tidak diam, kan kadang terjadi dalam salat tarawih yang banyak rakaatnya itu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, jadi Bismillahirrahmanirrahim, terus tidak ada diamnya ya, tidak ada diamnya. Maka atau diam tapi terlalu singkat, itu seorang tabi'in, Imam Makhul, itu berpendapat, wa illam yaskut, kalau imam tidak diam, qara'tuha qablahu,
aku membaca Fatihah itu sebelum dia membacanya. Wa ma'ahu, juga aku membaca bersamaan dengan dia membaca. Wa ba'dahu, dan aku membaca setelah dia membaca Al-Fatihah. Artinya walaupun dia belum selesai, imam sudah selesai, dia masih lanjutkan. Ya, dilanjutkan. Kata dia, la tatrukannaha ala halin. Kalian jangan meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Ya. Tapi yang terbaik itu kalau pas diam. Tapi kalau imam nggak ada diamnya, ya baca aja bersama imam boleh. Ya, Wa qala al-Auza'i, Imam al-Auza'i wa Sa'id bin Abdul Aziz, dan Sa'id bin Abdul Aziz itu berkata, min fiqhil imam ayyaskuta ba'da takbiratil iftitah. Di antara tanda-tanda imam itu ngerti ialah dia diam setelah takbir pembuka. Tsumma yaqra bi Fatihatil Kitab, kemudian dia membaca Al-Fatihah. Tsumma yaskuta, kemudian dia diam lagi. Liyaqra'aha man khalfahu, supaya orang yang ada di belakangnya membaca Al-Fatihah. Ini sepanjang yang saya tahu model diam setelah Al-Fatihah dan panjang diamnya itu ditradisikan oleh imam-imam di Masjid Nabawi, tapi tidak di Masjid Al-Haram. Masjidil Haram langsung dia tancap lagi, ya. Tapi di Masjid Nabawi itu imam itu diam. Jadi dia paham di belakangnya itu banyak orang yang punya madhab bermacam-macam. Tahu dia kalau yang terbanyak dari Indonesia yang Syafi'iyah, oh dia diam lama. Kalau bacaan kita yang lanyah itu, diamnya ini masih lebih, ya, masih lebih. Itu imam di Madinah. Pikir saya kenapa kok seperti itu? Oh, mungkin karena Madinah itu tidak ada tawaf. Salatnya itu tidak menghentikan orang tawaf. Kalau di Saudi, di Masjidil Haram itu kan orang tawaf. Kan orang tawaf nggak pernah putus. 24 jam juga pernah putus itu. Ini selesai, yang belakang yang berikutnya masih dapat 5 kurang 2. Ini selesai, belakangnya terus nggak pernah selesai. Itu orang tawaf itu. Nah, itu waktu-waktu saat nyela-nyela itu. Hingga ada orang baru dapat 2, salat dimulai dia salat. Habis itu tawaf lagi. Mungkin karena itu, ya. Kenapa di Mekah tidak ditradisikan imam diam setelah waladhdallin, ya. Tapi memang sebagian pendapat berkata bahwa nggak ada diam setelah waladhdallin, itu nggak ada. Nah, itu juga efek dari beda-beda pendapat. Cuma di Madinah saya perhatikan tradisi itu jalan. Nah, saya tiru yang di Madinah itu, ya. Karena kalau saya sendiri makmumnya langsung tancap, nah itu gak enak juga, ya, gak enak juga. Oke, ini hal yang penting untuk kita kuatkan kembali, supaya apa yang kita kerjakan itu ada dasar ilmunya, ya. Waktunya belum, masih ada, silakan Ibu. Ya, saya ada dulu yang saya lihat, monggo Bu.
Kemudian imamnya itu bacanya panjang, soalnya Al-Quran yang apakah kita mengajar dulu dalam arti kita membaca Fatihah dulu atau kita mengikuti imamnya itu? Oke. Jadi kalau imamnya tidak ada jeda, lalu dia bacanya panjang, itu enaknya baca di awal atau nunggu di akhir. Ya, yang afdol, karena ini Fatihah ini harus dibaca, yang aman itu adalah baca di awal. Iya, kalau pas dia bacanya panjang. Kalau enggak, wah, tiba-tiba mari, padahal sini belum. Jadi cari yang aman aja. Enggak, Bu? Assalamualaikum. Sama tanyakan pada saat kita baca Al-Fatihah atau Isya, terus dalam hati kita baca artinya, boleh nggak Pak Ustaz? Lalu yang kedua, saya mau tanyakan tentang makmum untuk membaca doa iftitah saat ada yang baik. Ya, baik. Terima kasih. Ya, yang pertama, kalau baca Fatihah, apakah hati baca artinya? Ya, sesungguhnya bukan baca artinya. Sebisa mungkin tidak dewe-dewe. Sebisa mungkin itu bacaan Fatihah itu kita tuh sudah seperti bahasa sendiri. Karena kan 17 kali sehari. Ya. Iya, karena butuh jangan kepadamu ya Allah kami. Jangan dipisah. Kalau bisa itu iya karena butuh itu sudah seperti kita ngomong hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Sebaiknya begitu ya. Awal-awal masih dewe-dewe ya tidak apa-apa. Yang bagus seperti itu, Bu, karena yang namanya sholat itu bermunajat kepada Allah. Munajat itu berbisik. Berbisik itu mesti dari sini. Apa yang mau kita ungkapkan. Jangan seperti kaset. Kaset itu iso adzan, iso maca Quran apa wae tapi alat tidak ngerti apa-apa, itu loh. Ya. Iya, bagus itu. Ya, bagus. Hah? Iya. Ya, nanti sebisa mungkin sudah tidak lagi mengartikan. Sebisa mungkin itu kalimat sudah jadi bahasa Arab kita, ya. Seolah-olah kita langsung ngomong itu sudah, yaitu maksudnya, ya. Gitu. Karena 17 kali masuk enggak nyambung, ya. Itu aja ya. Yang kedua? Oh ya, baca doa iftitah itu karena namanya doa iftitah, ya bacanya itu setelah takbir iftitah. Ya. Tapi kan ada pilihan banyak itu. Ya. Tapi itu sunnah, ya, itu sunnah. Kalau mau baca iftitah, kalau kita mau ambil yang supaya aman baca Fatihahnya, kalau imamnya biasa tidak ada jeda, ya cari yang pendek. Pilihan kemarin itu ada yang pendek. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu cari yang pendek, ya. Tetap bacanya mesti di awal karena itu doa pembuka, ya. Ya terakhir ini rukhsah, ini rukhsah. Jadi kalau kita ambil kesimpulan Imam Syafi'i aja ya, Imam Syafi'i kita Imam Syafi'i wajib baca Fatihah setiap sholat, setiap rakaat, baik si maupun jahar, baik yang imam maupun imam. Kalau baca Fatihah, iya, kalau Imam Syafi'i iya, ya itu seperti itu. Dan itu yang dilaksanakan rata-rata umat Islam di Indonesia. Ya, ya, tidak apa-apa. Memang kan ada dalilnya Imam Syafi'i itu. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada bacaan, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca
Al-Fatihah. Itu Imam Syafi'i berpendapat karena alasan ini maka wajib. Caranya kayak tadi, bacanya untuk diri sendiri. Waktunya yang terbaik adalah pada saat dia menjadi imam. Kalau tidak, ya barengi imam tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, sini juga Bismillahirrahmanirrahim, barengi itu. Ya, oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.